Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rudi Dasari di program podcast Kata Demi Kata suratkabardigital.com. Kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa Bang Windy Novianto, anggota DPRD Kota Banjarbaru, Komisi 1. Ketua Bapemperda ya sekarang? Ketua Bapemperda DPRD Banjarbaru. Oke. Apa kabar Bang Windy? Alhamdulillah baik, Bang. Oke, sehat terus. Saya dengar Bang Windy juga sering main bola juga ya. Sebenarnya kalau disebut sering malahan Terus karena jarang sekarang, Bang. tapi udah jarang ya? Iya. Tapi tetap jaga kesehatan ya Bang Windy. Insya Allah. Karena di Bapemperda juga cukup menguras otak. Ya minimal selalu ada rapat tiap Iya. bulan. Bahkan sampai malam ya. Bang Windy, bicara soal Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. 2022 udah di penghujung tahun. Ada berapa Bang Windy yang sudah dikerjakan? Kita Propemperda tahun anggaran 2022 itu sebanyak 15 raperda. Di mana ada 3 raperda kumulatif terbuka, 3 usul inisiatif DPRD, dan 9 dari usul inisiatif pemerintah daerah. Nah, saat ini sampai bulan November yang sudah disahkan itu 10 raperda. Ada 2 raperda yang sudah finalisasi tapi belum pengesahan. 3 raperda saat ini sedang dalam tahap mau proses finalisasi juga. Sudah pembahasan sekitar 2 bulanan ini. Insya Allah ya target 15 raperda selesai akhir tahun ini. Akhir tahun ini ya, 2022 ini ya. 2022 ini. Dari sekian banyak raperda itu apa yang cukup alot atau diperlukan sangat oleh Banjarbaru? Saat ini sebenarnya benar-benar pembahasan yang panjang ini seperti raperda RT/RW, rencana tata ruang wilayah kita. Karena ini sangkut pautnya juga dengan RT/RW-nya provinsi. Iya. Yang katanya RT/RW provinsi belum selesai, jadi kita pun sudah sebenarnya harus nunggu RT/RW ngikut. Tapi alhamdulillah kemarin sudah dari kementerian, nggak apa-apa Banjarbaru bisa segera kita finalisasi dan bisa kita sahkan. Jadi nanti tahun 2023 kita sudah fokus ke RDTR. RDTR-nya ya? Rencana detail tata ruang. Setelah RT/RW kita berikan RDTR. Nah itu salah satu yang alat pembahasan kemarin sempat 6 bulan kita pembahasan RT/RW ini. Kemudian juga yang fasilitasi pesantren juga kita sudah selesai pembahasan, tapi baru kemarin kita finalisasi. Iya, baru kemarin tadi ya. Sebenarnya sudah lama juga pembahasan, karena apa kita juga nunggu pada yang fasilitasi pesantren itu belum disahkan punya provinsi. Berarti menunggu turunan dulu ya? Kita nunggu, sebenarnya kalau materi mungkin sudah gak ada perubahan, tetapi kita juga mengingat kita perlu aturan di atas perda provinsi itu nomor berapa tahun berapa, nomor berapa tahun 2022, karena mengingat kita harus mengacu yang peraturan di atasnya. Selain itu, saat ini yang kita bahas ini ada raperda perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, kemudian raperda kampung wisata dan raperda ekonomi kreatif Banjarbaru. Ini insya Allah bulan depan selesai finalisasi dan disahkan. Persis sebelum menutup tahun berarti ya? Iya, persis sebelum menutup akhir tahun. Nah, tadi ada berapa, mohon maaf, yang inisiatif DPR? 3. Satu soal kampung wisata, ekonomi kreatif, sama perlindungan lahan pertanian. Lahan pertanian. Kita bahas itu ya. Kayaknya menarik ini. Kenapa mesti DPR yang menginisiasi ini? Tentang ekonomi kreatif. Apa yang mendesak dengan perda itu? Apakah sudah terlalu padat, terlalu penuh di Banjarbaru, atau kekurangan fasilitas? Jadi kemarin ekonomi kreatif ini diusulkan oleh kawan-kawan fraksi PD Perjuangan, Bang. Kita melihat sendiri partai Bang Windy ya. Iya. Kita kota fraksinya kan. Kita melihat Banjarbaru ini karena
tidak ada SDA ya Bang ya. Betul. Cuma mengandalkan Sektor dengan jasa. ya jasa, tapi minimal kepada SDM-nya. Betul. Nah, karena kemampuan SDM-nya, kreativitas SDM-nya, kita yakin bahwa ekonomi kreatif akan berkembang di Banjarbaru. Sebelum ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dulu namanya Bekraf ya Bang lah, Badan Ekonomi Kreatif. Tahun 2019, Bekraf itu sudah pernah berkunjung ke Banjarbaru. Dan bahkan ada monumennya, jadi monumen kan? Iya. Di bioskop Misbar. Betul. Karena pas dari habis tahun 2019 kita dapat Misbar itu. Hadiah ada. Itu menetapkan bahwa ada 3 sektor unggulan Banjarbaru yang bisa dikembangkan. Kalau ekonomi kreatif tuh Bang, berdasarkan Undang-Undang Ekonomi Kreatif tahun 2019, itu ada 17 subsektor. Yang di Banjarbaru? Ya di Banjarbaru semuanya 17 ini kalau kita ada ya. Ada mau seni pertunjukan, seni rupa tuh semuanya ada Bang. Tetapi ada 3 sektor yang menjadi andalan Banjarbaru. Contoh sektor kuliner. Kuliner ini bisa kita lihat mungkin ada olahan coklat semuanya, dan berbagai macam kuliner di Banjarbaru berkembang. Kemudian juga sektor kriya, olahan purun, dan itu juga alhamdulillah berkembang Bang, apalagi dengan Dekranasda saat ini Ibu Ketua selalu memamarkan dan intens terhadap olahan purun ya, dan dibawa beliau sampai ke luar negeri. Nah, yang hal-hal seperti ini kan salah satu yang bisa kita kembangkan Bang. Selanjutnya juga sektor kriya. Nah, sektor tadi kuliner, kriya, dan fashion Bang. Apa itu? Ya kan kita ada sasirangan bordir Bang, yang di daerah lain nggak ada. Kemudian itu yang bisa kita andalkan. Dan alhamdulillah sasirangan bordir ya bisa kita lihat lumayan ramai saat ini orang pakai sasirangan. Ya terus saja jadi tampil gagah. Lebih gagah ya kalau kita lihat yang fashion. Jadi hal yang ini mengacu kita bahwa Banjarbaru ya harus kita kembangkan untuk ekonomi kreatif ini, sektor ini. Yang pasti harus ada regulasi. Nah, regulasi yang mengatur. Jadi kita ngajukan bahwa ya Raparda pengembangan ekonomi kreatif Bang. Dimana nanti akhirnya Pemko bisa untuk melakukan pengembangan ekonomi kreatif di situ, penyelenggaraannya, manfaat dan lain-lain Bang ada di dalam Perda. Oke, soal ekonomi kreatif nanti kita akan bahas di topik selanjutnya, berikutnya. Kemudian soal perlindungan dalam pertanian, Bang Budi, seberapa banyaknya kekhawatiran akhirnya dimunculkan Perda itu atau Raperda ini? Atau jangan-jangan Perda lahan perlindungan berkelanjutan kan? Iya, Raperda lahan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan. Ini bisa disebut Bang, sebenarnya ini kan efek kita tuh punya Perda Bang provinsi tahun 2014 yang menetapkan LP2B di Banjarbaru ini sebesar 1.000 hektar Bang. Kawasan lahan pertanian. Saat ini data pertanian kita itu ada sekitar 4.500 hektar. 4.500 artinya kekurangan ya? Enggak. Kan 1.000 hektar yang minimal. Oh iya betul. Saat ini 4.500 Bang. Betul. Iya. SK Perwali untuk menetapkan itu 1.000 hektar ini semuanya di Cempaka, Bangkal dan dipusatkan di Cempaka semua. Ya, Bangkal dan Palam. Nah, itu untuk perlindungan lahan pertanian kita. Jadi, manfaat adanya Perda ini, Bang. Bagi yang punya pemilik lahan, kita bisa memastikan nanti kemungkinan di dalam Perda saat ini sih pembahasannya saya bukan di pansus ini ya Bang lah, tapi kalau kita lihat secara umum saja, kita lihat perkembangannya, kita yang mengharapkan yang punya lahan ini dapat insentif, misalnya PBBK dibebaskan Bang. Kemudian sarana jalan usaha tani dibangun, JUT-nya. Jadi minimal mempunyai manfaat lah, dia lahannya digunakan buat lahan pertanian, tetapi mempunyai nilai ekonomi tinggi ketika jalan-jalan dibangun, kemudian dia insentif
bebas PBB-nya dibebaskan. Nah, bagi yang pengelola petani, misalnya dengan kelompok tani, ya kita gelontorkanlah bantuan-bantuan ke sana. Kok bisa kita asuransikan petaninya juga. Berarti memang diperlukan regulasi itu ya untuk. Iya, kita berharap dengan adanya regulasi ini kita bisa minta dana DAK khusus pertanian dari APBN, APBD provinsi sampai APBD kota pun kita arahkan ke sana. Nah, kemudian soal Raperda satunya tadi tentang kampung wisata. Apa yang menarik sehingga ada Raperda itu muncul? Kampung wisata saat ini kan ada kawan-kawan pansus sedang dalam tahap pembahasan dan mau di akhir juga nih sudah Bang. Ya kita harapkan dengan ada pemberdayaan Pokdarus yang ada di Kota Banjarbaru ini bisa meningkatkan kunjungan wisatawan datang ke Banjarbaru. Karena dengan banyaknya kampung-kampung tematik yang menjadikan kampung wisata ini mengharapkan ya inilah unggulannya Banjarbaru Bang, karena kita nggak bisa lagi mengandalkan alamnya. Betul. Banjarbaru nggak punya pantai Bang. Iya. Ya kan ya. Nggak ada yang misalnya yang hutan yang benar-benar hutan bisa gunung-gunung itu. Jadi kita bisa mengharapkan Pokdarwis membuat di daerahnya supaya masyarakat lain mau berkunjung ke daerah dia. Nah, dari ketiga itu artinya kalau menurut saya ada keinginan serius ya baik dari legislatif maupun eksekutif berarti ya untuk bagaimana caranya membantu dalam mungkin anggaran, perizinan dengan adanya dasar hukum gitu, benar gitu ya? Iya Bang, kita harapkan contoh Bang ya, ekonomi kreatif. SKPD kita itu belum ada yang menaungi ekonomi kreatif Bang. Nah itu gimana? Jadi dengan harapan kita ada Perda Ekonomi Kreatif, setidaknya kementeriannya ada ekonomi kreatif Bang. Benar kan? SKPD-nya nggak ada. SKPD di Banjarbaru nggak ada. Kita berharapkan nanti ada perwali lah dengan melakukan perubahan SOTK misalnya di Sporabut Parka, nanti pariwisata dan ekonomi kreatif ada di sana. Jadi pemberdayaan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah kalau di daerah lain ada nggak? Daerah lain ada Bang. Masuknya kemana itu? Dia di Dinas Pariwisata. Pariwisata berarti ya? Oh berarti antara Disdak, pariwisata. Ya sebenarnya kalau kita lihat dari 17 subsektor ini banyak dinas yang menangani Bang. Contoh ada kebudayaan karena sini ada seni rupa, seni pertunjukan. Kemudian ada Diskominfo karena di sini ada game development dan lain-lain kan semuanya Bang. Kemudian ada juga yang bahas kalau sudah kuliner pasti banyaknya UMKM, Dinas Koperasi UMKM. Kemudian di Disdek juga perindustriannya itu juga menangani hak yang menjadi utamanya ekonomi kreatif Bang. Ekonomi kreatif ini adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia. Jadi orang yang melakukan menghasilkan barang yang berasalkan dari sumber kreativitasnya itu kan bisa kita dapatkan hak atas kekayaan intelektual Bang. Itu yang membedakan ekonomi kreatif dengan apa yang disebut usaha mikro, kecil dan menengah. Berarti memang 3 Raperda itu diperlukan ya? Saat ini sangat diperlukan di Banjarbaru Bang. Kalau kita mau pemerintah atau legislatif mau bantu juga, kalau nggak ada regulasinya susah juga ya? Iya, kita juga nggak tahu Pak pada saat kita melakukan perda perlindungan lahan pertanian, kita dapat undang-undang yang isinya ibu kota Kalsel berkedudukan di Kota Banjarbaru. Iya, jadi pasti lucu kan? Pasti akan banyak orang investasi di Banjarbaru dan permukiman akan semakin berkembang pesat. Iya. Tapi kenapa untuk lahan pertanian tadi ya? Kenapa memilih Cempaka? Satu sisi kan semua pembangunan ibu kota kan diarahkan terpusat seolah-olah di Cempaka semua. Apa nggak khawatir itu? Kemarin saya karena kan bukan pansus nih, tapi saya bukan pansusnya lahan pertanian maupun RT/RW ya. Ya, emang saat kalau kita melihat kondisi sekarang tanaman yang horti itu emang banyak di Cempaka. Sedangkan kalau kita lihat yang di daerah
landasan ulin yang enggang. Ini banyak justru dia nggak punya lahan tapi banyak petani penggarap doang, Bang. Oh, berarti ditempatkan pemilik lahan. Banyak orang-orang yang emang punya lahan, dia garap dan dia punya lahan. Di Langanggang dan Landasan Ulin banyak petani penggarap. Mayoritas petani penggarap. Iya, Bang. Oke. Ya kita lihat memang sebenarnya sih ada 4.500 ya minimal sesuai perda provinsi kita minimal 1.000 hektar aja. Oke. Nah, bicara soal raperda, Bang Windy biasanya juga dibarengi dengan perwalinya ya. Iya. Nah, itu tetap dikawal juga nggak nanti? Biasanya isi perda tuh di ketentuan penutup, Bang. Kadang ya kita tulis misalnya ada 6 bulan perwalinya sudah ada atau minimal maksimal 1 tahun perwalinya harus sudah ada. Oke, jadi itu kadang dikawal dan saat ini Bapak Perda kita meminta bagian hukum untuk mendata yang mana sih perda yang sudah kita sahkan tapi perwalinya belum. Nah, saat ini lagi kita anukan contoh kemarin kayak perda retribusi menara telekomunikasi. Itu kan perdanya tahun 2017 atau tahun 2000 udah lebih 5 ya. 16 tapi perwalinya baru bisa di tahun 2020 atau 2020. Jadi karena baru perwalinya ada baru kita bisa mungut retribusinya. Hampir jarak 4 tahun 5 tahun, Bang. Penting juga ya perwali lebih. Nah, perwali ini kan peraturan pelaksana di teknisnya untuk perda itu, Bang. Oke. Nah, pertanyaan Pak Bukas di topik persoalan Bapak Perda ini, apa yang Anda harapkan ketika Banjarbaru sudah menjadi ibu kota, kemudian perlahan seperti di tahun 2022 ada 15 raperda yang akan digodok dan dirampungkan juga di akhir tahun ini. Apa yang Anda harapkan secara umum dengan adanya regulasi-regulasi itu? Tentu, Bang, kita membuat Perda ini semoga bisa bermanfaat buat masyarakat Banjarbaru, Bang. Dan intinya juga kita dalam hal pelayanan ke masyarakat itu bisa optimal, Bang. Kita harapkan kayak ekonomi kreatif ya kita berikan payung hukumnya sudah sehingga Pemko bisa memberikan maksimal kepada kawan-kawan pelaku ekonomi kreatif, Bang. Oke, Bang Willy, thank you ya udah mau datang ke studio kami. Sukses terus, tetap kawal aspirasi masyarakat Kota Banjarbaru. Baik, warga Banjarbaru, sampai di sini podcast dengan tema Bapak Perda bersama Ketua Bapak Perda DPRD Kota Banjarbaru, Bang Windy Novianto. Tetap jaga kesehatan. Salam podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam kata demi kata.